Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan atau kelanjutan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Pada malam hari ini masuk kepada ayat ke-19 dan seterusnya. As-Sajdah surat ke-32 halaman 416 ayat 19 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sampai di situ. Dalam kajian kita yang lalu, ringkasnya adalah ayat ke-18. Tidaklah sama antara orang-orang yang mukmin dengan orang yang fasik, baik di dunia ataupun nanti balasan yang akan mereka jumpai di akhirat. Yang satu orang yang berkeyakinan, orang yang percaya kepada adanya kehidupan akhirat, sehingga mereka berbekal, berbinah, bersiap-siap untuk kehidupan akhirat. Yang satu orang yang tidak percaya, orang fasik, orang yang keluar daripada kebenaran, keluar daripada ketaatan, bahkan puncak fasik itulah kafir. La yastawun, keduanya tidak sama. Maka ayat kini, ayat 19 menjelaskan kepada kita apa yang akan diperoleh oleh masing-masing dua kelompok itu. Yang beriman dengan keimanannya serta beramal saleh, orang fasik dengan kefasikannya. Ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, maka lahum untuk mereka atau bagi mereka jannatul ma'wa. Ma'wa itu mula-mulanya pergi ke satu tempat untuk berhimpun, bergabung dengan yang lain di situ, lalu berdiam diri di situ, bermukim di situ. Apa nama? Tampek bermukim, tampek berdiam, tampek berhimpun, tampek bergabung, ma'wa. Ma'wa. Asal katanya pai ke suatu tempat untuk berhimpun, bergabung dengan yang lain di situ. Lalu bertempat dan berdiam di situ. Tampek berdiam, tampek berhimpun, tampek bergabung, namanya ma'wa. Kemudian disebut dengan jannatul ma'wa. Surga, tempat di mana orang berhimpun, bergabung. Sesama orang beriman, sesama yang beramal
saleh. Yang paling dulu masuk tentu yang paling tinggi tingkat keimanan dan paling banyak amal saleh dulu. Beko menyusul bergabung. Menyusul bergabung. Datang, berhimpun. Berkumpul di situ. Disitulah tinggal. Bernamalah Jannatul Ma'wa. Karena di situ semua yang beriman dan beramal saleh berdiam, bertempat tinggal, berhimpun, bergabung sesama mereka. Tentu saja tampeknya tidak sembarang tampek. Nah, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, karena iman itu harus nampak buahnya di amal saleh. Amal saleh adalah buah daripada keimanan. Iman harus membuahkan amal. Amal saleh tanda adanya iman. Kalau kita buat perumpamaan bagaikan api masuk, asok dia ada api. Tidak ada asok, tidak ada api gitu. Jadi adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, untuk mereka Jannatul Ma'wa. Nuzulan bima kanu ya'malun. Nuzul. Dulu pernah kita terangkan nuzul. Sesuatu yang dipersiapkan jauh-jauh hari untuk disuguhkan untuk dihidangkan kepada tamu yang datang atau orang yang berkunjung. Namanya nuzul, suguhan hidangan. Seakan-akan Jannatul Ma'wa itulah suguhan yang dihidangkan, diberikan kepada orang beriman dan beramal saleh. Siapa mempersiapkan suguhan itu, hidangan itu? Allah. Begitu terhormat, begitu mulia orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sehingga diberi oleh rahmat. Rahmat Allah persiapkan spesial untuk mereka Jannatul Ma'wa, nuzul. Nuzul tiba di pengantin, ya kamar dengan segala macam kelengkapannya, sajak daripada spring bed, gabah, sofa, meja, lemari, telong-telong, lampu, karpet, bunga-bunga, harum-harum, semuanya dipersiapkan sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan pengantin. Itu namanya nuzul. Itu namanya nuzul. Maka jadilah Jannatul Ma'wa itu sesuatu yang Allah persiapkan untuk diberikan spesial bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Cuman jangan bayang lo kamar pengantin, ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi, istana-istana megah dan segala macam lah situ. Jadi yang kita kaji nuzulnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum, maka untuk mereka sebagai karunia Allah, rahmat Allah, maka diberilah mereka hidangan suguhan spesial. Itu Jannatul Ma'wa. Cuman jangan tabayang lo dihidangkan makanan, tidak makanan dah. Bukan makanan, tapi surga.
jannatul ma'wa bima kanu ya'malun. Disebabkan bi itu mana disebabkan apa yang telah mereka ya'mal, mereka lakukan dalam kehidupan dunia dulu, itu mereka beramal saleh. Amal saleh itulah bekal yang harus kita persiapkan diri. Sebab orang minta tunda mati lantaran ingin beramal saleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Minta tunda sebentar kematian kepada malaikat atau kepada Allah supaya bisa beramal saleh. Kenapa? Rupanya lain-lain kau tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak dapat membantu dan tidak bisa jadikan bekal. Nah, setelah datang malakul maut untuk mencabut nyawa, baru ketika itu terasa bahwa nampak guna adalah amal saleh. Tiba di akhirat nanti kan sebentar lagi basuh aja tu. Atau ayat yang telah berlalu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi kenapa mereka minta hidup belia ingin beramal saleh? Nah, untuk orang yang beriman beramal saleh lantaran karena sebab mereka beramal di dunia, diberikan oleh Allah suatu rahmat karunia jannatul ma'wa bima kanu ya'malun, disebabkan apa yang telah mereka ya'mal, mereka amalkan, mereka lakukan. Dalam ayat lain barangkali apa di sebagian kita itu bunyi ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at ya. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa. Terus beko di ayat nang sampai puluh wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada makam, kepada kebesaran, kepada keagungan Tuhan mereka, dan mereka takut saat di mana mereka diberdirikan, saat mereka dipanggil dan diberdirikan menghadap Tuhan mereka untuk disidang, diadili, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Orang yang takut ke situ, takutnya kepada kebesaran keagungan Allah, takutnya saatnya dipanggil, diberdirikan menghadap Allah untuk disidang, diadili, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan. Namanya khafa maqam. Makam sampai tagak. Karena makam Ibrahim sampai tagak Nabi Ibrahim. Bukan makam kubur. Dawak sebagian sampai makam tu kubur. Kuburan. Siapa yang takut satu saatnya akan menghadap Allah, diberdirikan untuk disidang, ditanyai, diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka amalkan, melakukan di dunia. Lalu nahan nafsa, dia mencegah, menghambat, melarang, menahan dirinya daripada mengikuti hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dicegah, ditahan, dihambat, dilarangnya jadi mempertukarkan hawa. Keinginan-keinginan yang tidak pernah henti-hentinya. Dawak bagaimana buang hawa nafsu kan?
fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya al-jannah, surgalah, dianya tempatnya ma'wa, tempat berdiam, tempat berhimpun, tempat berkumpul, tempat bergabung dengan orang-orang yang lain. Itu namanya ma'wa. Jika dikecilkan, beriman, beramal saleh, takut kepada kebesaran keagungan Allah, takut di saat mereka akan ditegakkan, dihadirkan ke hadapan Allah, dan nyo cegah, nyo hambat, nyo rintangi dirinya untuk menahan jangan memperturutkan hawa nafsu, maka untuk orang ko jannatul ma'wa. Maka sesungguhnya surga itulah tempat ma'wanya, tempat diam, tempat tinggal, berhimpun, bergabung dengan orang-orang yang sama dengan mereka. Mudah-mudahan awak coba gabung di masjid coba gabung di masjid, bersuhu-suhu di masjid, mudah-mudahan bersuhu-suhu di surga. Amin. Amin. Walaupun badulu kemudian masuk kan badulu kemudian sesuai dengan kericih dan tiket yang kita pesan. Ya, balik kita kepada surah As-Sajdah. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Itu kesudahan bagi orang yang beriman, kesudahan yang baik, uqbad dar. Wa ammal ladzina fasaqu, dan adapun ayat 20, dan adapun orang-orang yang fasaku, orang-orang yang fasik atau orang kafir. Bahwa fasik itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang tertingginya kafir dan syirik, musyrik. Fasik di situ adalah orang kafir, orang yang tidak percaya, orang yang tidak yakin, orang yang tidak beriman, orang yang tidak membenarkan adanya kehidupan akhirat. Disebut fasik, sebutnya lah keluar dari kebenaran. Makna fasik itu keluar daripada kebenaran, keluar daripada ketaatan. Fa ma'wahum, ma'wanya adalah tempat berhimpunnya, tempat bergabungnya, tempatnya berkumpul, tempat diam dan tempat tinggalnya. Mereka adalah an-nar, neraka. Ma'wahumun nar, bukan jannatul ma'wa, bukan narul ma'wa, tapi ma'wahum. Ma'wa tempat berhimpun, tempat bergabung. Tempat berhimpun, tempat bergabung, tempat tinggal mereka sama dengan orang-orang yang seperangai dengan mereka, sama-sama fasik, sama-sama kafir, sama-sama syirik, sama-sama bangkang, sama-sama menentang, sama-sama engkar, sama-sama tidak percaya. Nah, ma'wa tempat berhimpun, tempat bergabung, tempat di mana mereka berkumpul bersama, nar, neraka. Samakah dua kelompok kau ujungnya? La yastaun, tidak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasika, apakah sama orang beriman dengan orang fasik? Tidak sama. Di mana tidak samanya? Carilah ayatnya. Orang beriman beramal saleh berakhir di jannatul ma'wa. Orang fasik berakhir di an-nar, di an-nar. Di atas dunia saja orang kau tidak sama, malah kau sama. Tak sama orang yang ke surau yang tak ke surau, mana sama. Awak sama awak ni tak sama lah. Sama-sama muslimah, Allah tak sama. Cik taat, cik pemelih, cik pengasurau, cik pelalok, dan cik rajin menengang gaji, dan cik lain cuk menengang nyanyi ke tak sama. Mana ke sama? Tak sama lah. Kampung sama,
tempat tinggal sama. Tapi kesudahan bisa jadi enggak sama. Enggak sama. Apalagi antara orang mukmin orang fasik, antara orang mukmin orang kafir, jelas si hitam cek putih. Dan cek siang dan cek malam enggak sama. La yastawun. Kesudahan mereka enggak sama. Nanti jannatul ma'wah, nanti fama'wahumun nar. Ke pemuda-pemuda, kan pemuda-pemuda, remaja-remaja. Ada remaja yang mengaji, yang baca Quran, yang mendalami ilmu syar'i, yang diisinya waktu mudanya dengan ketaatan-ketaatan, tidak berhuru hara, pokoknya tidak menggalabakan kebarilah. Mereka sekolah, mereka menuntut ilmu, mereka salat. Samakah dengan remaja yang apa? Ya, yang huru hara, yang menghabiskan masa remajanya untuk untuk segala macam lah. Tidak sama, masa sama? Jadi kalian tidak sama, tidak sama. Kalau masih tetap dalam keimanan, dalam amal saleh, dalam keistiqamahan, dia tidak sama. Sama. Maka pertahankanlah itu. Mempertahankan itu namanya istiqamah. Istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam amal saleh, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam meniti jalan yang lurus. Nambare istiqamah itu. Istiqamah itu kan bahasa waknya tatap bisa, konsekuen, konsisten di jalan yang lurus. Tuh. Istiqamah, ndak goyang, ndak bergeming, teguh pendirian. Istiqamah. Balik cukup kaji wa. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Lalu digambarkanlah keadaan neraka itu sekelumit dan bagaimana mereka di neraka. Setiap kali aradu mereka ingin ayakhruju minha, untuk keluar mereka minha darinya neraka itu. Jadi setiap kali aradu mereka ingin ayakhruju untuk keluar minha daripadanya neraka itu, setiap kali berarti mereka berkali-kali, berulang-ulang kali ingin keluar dengan berbagai macam cara. Ingin keluar, disampaikan dalam beberapa riwayat gejolak api yang sangat dahsyat itu, yaitu api neraka, gejolak. Begitu hebatnya gejolak sampai mereka diangkat ke atas oleh gejolak api. Hampir-hampir tiba detik, kembali ke bawah. Tiup kate, kembali ke bawah. Rasul-rasul ketiba detik. Dalam tafsiran surah Al-Ghasyiyah, ketemu dalam kitab Al-Futuhat Ilahiyah jilid 8 disebutkan hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiah amilatun nasibah. Amilah yang beramal, yang bekerja, nasibah yang susah payah. Salah satu daripada penafsirannya disebutkan dalam kitab itu, mereka amilah telah bekerja terus menerus untuk mendaki jurang-jurang, dinding-dinding neraka. Dibiarkan mendaki entah berapa lama, mendaki jurang-jurang
Amilah, nasibah, letih, penat. Mendakilah. Mendaki jurang-jurang neraka. Dibiarkan mereka mendaki. Sudah hampir-hampir sampai keciknya, didorong ke bawah. Jadi setiap kali ingin keluar, didorong, dikembalikan ke dalam. Jadi seakan-akan mereka diolok-olok. Dibiarkan kata, kalau dalam kitab Nabawaukah, dia angkat ke atas atau kata oleh gejolak api neraka. Gambarannya orang yang masuk neraka itu tidak kadang-kadang ikut. Bukan nyia-nyia. Orang yang masuk neraka itu tubuh mereka diperbesar. Tubuh mereka diperbesar. Bisa tidak kita gambarkan tabah kulit mereka 40 hasta. Tebal kulit mereka 40 hasta. Itu dalam tafsiran surah An-Nisa. Ya. Ketebalan kulit mereka 40 hasta. Ada mengecekkan 60 hasta. Hasta kasih kau ya? Kulit 40. Tebal kulit. Itu kalau hasta awak. Bagaimana kalau hasta malaikat? Disebutkan juga dalam riwayat, wallahu alam, satu gigi mereka segedang bukit Uhud di Madinah. Nah, gigi 32 kali. Kadang-kadang kenapa diperbesar? Agar seluruh incian tubuh mereka merasakan azab, liyazuqul azab, agar mereka merasakan pedihnya azab. Diperbesarlah. Diperbesar, sangat kadang. Karena neraka itu pun besar, neraka juga. Neraka tidak pernah penuh-penuh. Berapapun orang yang dimasukkan ke dalamnya tetap tidak penuh. Halim talakti hal taqulu min mazid. Sudah penuh, masih ada tambahannya. Nambah terus. Diangkat oleh gejolak api ke atas. Tiba di atas, apinya menurun. Kemudian diangkat lagi, menurun. Atau amilah, amil yang bekerja terus menerus, nasibah, letih dan payah mendaki jurang-jurang neraka. Dibiarkan hampir tiba detik, dikembalikan, didorong. Kullama setiap kali aradu mereka ingin ayakhruju keluar daripadanya neraka, u'idu dikembalikan mereka ke sana lagi. U'idu fiha. Begini menakutkan ancaman. Tapi di dasar anak menengah itu tidak tahu ancaman. Dia tidak mendengar. Jangankan orang yang non muslim, orang kafir barangkang, sedangkan orang muslim saya tidak sadalahnya mendengar. Atau kok lain menengah sembahyang Jumat subuh, tidak lo tahu arti makasihnya. Mereka hanya ikut salat subuh berjamaah pagi untuk hanya sekarang untuk sujud. Tulanya sesudah tu anda dibaca imam, tidak tahu doh makasihnya kan. Padahal itu kan peringatan kah? Begini ancaman berat terhadap orang yang fasik. Orang fasik, orang yang ingkar, yang kafir, yang tidak percaya adanya kehidupan kembali setelah mati. Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan lagi. Kan pangka ayatnya begitu. Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Itu ayat dah. Mereka berkata, apakah bila tubuh-tubuh kita sudah hancur binasa dimakan bumi, apakah kita akan dibikin lagi baru jasad kita? Itu ayat mula-mulanya, ayat sinan. Berarti mereka tidak percaya. Bahkan mereka mau olok-olok
Baso nanti setelah mati akan hidup balik olok-olok. Tidak percaya. Mereka akulah ancaman terhadap mereka yang seperti kuah. Salah satunya itu ma'wahumun nar. Sampai bergabung, sampai berhimpun, sampai berkumpul dan sampai tinggalnya di neraka. Keadaan mereka di neraka itu antara lain setiap kali ingin keluar dikembalikan. Setiap mendaki jurang nasibah, penat, letih, dikembalikan, dihantam ke bawah. Penjaga neraka itu kan namanya khazanah. Khazanah Tuhan, khazanah Jahannam, penjaga. Nama penjaga Jahannam itu atau neraka itu kan Zabaniyah. Fal yad'u nadiyah, sanad'uz Zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sanad'uz Zabaniyah. Kami akan panggil Zabaniyah. Ana Zabaniyah, nama malaikat. Malaikat penjaga Jahannam. Zabaniyah itu bahasanya manungoan. Manungoan. Apa sosikonya? Mendorong, menundo. Mandunduan. Itu arti zabanu. Zabaniyah dikatakan malaikat itu Zabaniyah karena mendorong, menungguan, mendorong. Bawa ngasih setiap kali tiba dia ditunda, ditungguan ke bawah, dipalantian ke bawah, dicampaan. Jadi seakan-akan balasan atas olok-olok mereka. Kan istilahnya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan akar Jawa. Kalau suka mau olok-olok ayat, mau olok-olok ajaran agama, mau olok-olok Rasul, mau olok-olok syariat, nanti akan juga dia olok-olokkan. Yastahzi'un. Kan awal surah Baqarah kan? Kami hanya berolok-olok. Innama nahnu mustahzi'un. Nanti mereka akan diolok-olok. Di ujung-ujung surat Kahfi yastahzi'un, mereka mau olok-olok. Jadi orang yang mau olok-olok agama, mau olok-olok syariat, mau olok-olok Quran, mau olok ajaran Nabi, mereka juga akan diolok-olok. Salah satu bentuk olok-olok mereka dibiarkan ke atas. Atau dibiarkan dan dimudahkan mendaki jurang-jurang neraka. Jurangnya kan dalam tuh. Lebih dalam pada antara jarak timur dan barat. Satu patah kata yang diucapkan tanpa dipikirkan oleh pengucapnya bisa lantaran satu kata itu bisanya dijerumuskan ke neraka yang jauhnya lebih jauh pada antara timur dan barat. Berarti kan jauh jurang ke bawah. Jauh lah. Dalam ayat lain dalam riwayat lain katakan 70 tahun terjun meluncur ke bawah. Bernamalah hawiyah. Dan dipermudah mereka mendaki ke atas. Sejauh itu dipermudah, dibiarkan dan dipermudah. Tiba di atas, kan diolok-olok. Sebagaimana mereka juga mengolok-olok. Jadi agama jangan dipolok-olokan, ayatnya polok-olokan, syariat jangan dipolok-olokan. Tidak boleh polok-olok. Sebab itu agama. Wa'idu fiha wa qila lahum. Dan dikatakan kepada mereka qila. Dikatakan kepada mereka siapa? Mereka orang yang fasik itu. Mereka yang masuk neraka, yang ma'wahumun nar, kepada mereka orang fasik yang begitu dikatakan kepada mereka zuqu, rasakan olehmu. Yang menyebutkan itu malaikat atas perintah Allah. Dihardi lah mereka oleh malaikat penjaga
setiap kali mereka kate beko didorong dicampakkan kembali ke bawah, zuku rasakan oleh kamu semua. Adzaban nar, azab neraka, alladzi kuntum, yang dulu, kuntum yang adalah kamu dulu di atas dunia, bihi terhadapnya azab neraka ko kalian tukazibun, kalian dustakan. Di atas dulu dunia dulu kan kalian dustakan, kalian tidak percaya, mengingkarinya, menolaknya. Sehingga dikatakan dalam ayat lain kepada mereka, hadhihin narul lati kuntum biha tukazibun. Ini neraka yang dulu kalian ingkari, kalian dustakan. Hadhihi, ini neraka. Ini neraka. Ketika mereka lah dalam neraka dan kemudian mereka sudah dibiarkan mengapung ke atas atau manjat ke atas, dihantam ke bawah balik, ini neraka itu yang kalian dulu dustakan. Kan itu ya kan? Hadhihin narul lati kuntum biha tukazibun. Kalau dalam Quran surat Tur begitu bunyi, surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Salah satu ayatnya berbunyi afasih hadhihin narul lati kuntum biha tukazibun. Ini neraka yang dulu kamu dustakan. Afasihrun hada am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Surat Tur surat ke-52. Intinya, apakah ini sihir? Karena mereka tuduh Nabi Muhammad penyihir. Mereka tuduh, mereka olok-olok Nabi Muhammad sihir, tukang sihir. Ayat-ayat yang boleh baca sihir, Nabi Muhammad penyihir. Kenapa sihir? Karena apa yang disampaikan Nabi itu adalah tidak masuk akal, di luar nalar. Tetapi mereka terkesima dengan bahasanya. Seorang mereka terpana, tersihir. Aku sihir Muhammad. Itu dulu namanya sihir. Penyair, tukang sihir. Apakah ini sihir? Dikatakan kepada mereka, setelah mereka di neraka, ini neraka yang dulu kamu dustakan, afasihrun hada. Apakah ini sihir? Am antum la tusirun, atau kamu tidak melihat? Kamu tidak melihat, sekarang kamu sudah merasakan. Sudah merasakan azab. Islauha, masuk ke dalamnya. Bersabar kamu atau tidak bersabar, sama saja. Aduh, apakah kamu sabar, kamu tahan azab itu sebisa-bisa, tidak menjerit, tidak berteriak? Tahan. Atau berteriak-teriak, meminta-minta, memohon, sama saja, tidak akan digubris. Memakiak-makiak, marah-marah, menjerit-jerit, silakan, tidak akan digubris. Atau tenang saya, tidak ada gunanya faedahnya. Sawaun. Itulah dia balasan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya tidak lain tidak bukan kamu akan dibalasi sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu kerjakan, kamu lakukan di dunia. Dikatakan kepada mereka, mereka tidak percaya, mereka menolak, mereka mengingkari. Bahkan dalam surat Yasin kan ketemu ayat yang sama. Inilah neraka yang dulu kamu tidak percaya, yang dulu kamu ingkari, dan segala macam lah bunyi yang nadanya hampir sama. Hampir sama. Di mana persamanya? Ya, sama-sama mereka mengatakan itu semuanya bohong, itu semuanya tidak
tidak benar, itu semuanya bagaimana begini. Dengan berbagai macam hal mereka ingkari, mereka tolak, menyeraka itu. Akhirnya bunyi bel itu bunyi akhirnya. Yo bayan ndak bisa dambet terus. Apa biasa tu. Ndak kau matiang gitu. Akhirnya nampak di kita pelajaran. Andaikan setiap orang nan sampeyan Jumaat subuh pagi nan pai sampeyan sajadah tu mandanga, menyimak, mengetahui ko, bangkali mereka tak angguk-angguk dalam salat tu. Tahu angguk-angguk. Ikolah bahayanya, ikolah akibatnya, ikolah jadinya kudiannya. Kalau paham. Tapi kicau acakonya balik. Niat orang ke surau macam-macam. Tak sama niat Jumaat subuh pagi ke Jumaat itu subuh Jumaat itu tak sama macam-macam. Inti kajian semalam kini sambungan kajian lampau, ikolah dua golongan manusia, satu beriman, satu kufur. Orang beriman, cara hidup mereka dan bagaimana mereka hidup, apa yang mereka lakukan dalam hidup, berbedalah dengan cara hidup dengan orang yang tidak beriman. Orientasi orang yang tidak beriman, orang kafir itu jelas semuanya dunia. Tapi orientasi orang yang beriman, mereka jalih akhirat, dunia tanpa singgah, tanpa bertugas, tanpa bekerja, tanpa menjalankan aturan Allah, menegakkan syariat. Tujuan mereka adalah akhirat. Ya hasilnya pun tidak sama. Ya cek sampai ke target masuk surga, dan cek lain sampai ke target masuk neraka. Itu kajian semalam kini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Amin. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah.